Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. 10 wisatawan menderita luka dan patah tulang akibat odong-odong yang mereka tumpangi terguling ke persawahan di Kabupaten Blora. Motif pembunuhan bayi yang dilakukan ayah kandungnya di Pati dipicu masalah sepele hanya karena korban dianggap rewel. Mahalnya harga bawang tembus Rp50.000 per kilogram. Pedagang pasar di Kota Semarang putar otak agar dagangannya tetap laku. Pembunuhan keji terhadap bayi yang dilakukan ayahnya sendiri di Kabupaten Pati dipicu masalah sepele. Pelaku mengaku kesal lantaran korban dianggap rewel. Pelaku menghabisi nyawa putri kecilnya dengan membekapnya dengan bantal. Pelaku sempat membawa jasad korban keliling permukiman bersama dengan anak pertama sebelum jasad dibuang ke aliran sungai. Drama bayi Masaya Keira El Naura yang sempat dilaporkan hilang bahkan dicurigai diculik di desa Wangunrejo Pati berakhir sudah. Ternyata korban dibunuh lalu jasadnya dibuang ke aliran sungai. Tragisnya pembunuhnya adalah ayah kandung korban sendiri bernama Soleh. Kasus terbongkar usai sang ayah diperiksa secara maraton. Polisi mencurigai sang ayah lantaran keterangannya berubah-ubah. Namun setelah diinterogasi panjang, Soleh akhirnya mengakui. Polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka tunggal. Kita dalami, kita lakukan pemeriksaan, dan setelah kita lakukan pemeriksaan ada kejanggalan daripada keterangan yang diberikan oleh ayah anak tersebut. Sehingga kita mendalami kembali dan akhirnya terungkap bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anaknya tersebut. Pembunuhan keji ini sebenarnya karena masalah sepele, bahkan sangat lumrah untuk ukuran bayi yang baru berumur 3 bulan. Namun pelaku yang baru 5 hari mengurus bayinya tidak sabar. Emosinya meledak begitu putri kecilnya terus menangis, sementara sang istri sedang berjualan es teh di ujung gang rumah. Soleh pun seperti orang kehilangan akal. Ia tega membekap buah hatinya dengan bantal hingga tewas, lalu jasadnya dibuang ke aliran sungai. Sebelum membuang jasad korban, ia sempat membawa jasad korban dalam jok motor bersama anak pertamanya keliling permukiman. Saya merasa keluar, itu mentok itu dan katanya emosi karena keduanya itu pada rewel. Otak saya tuh bingung caranya nanti cuma gimana. Terus langsung saya inisiatif itu menetap anak saya yang Naura itu dia tidak bernafas. Itu kepikiran nggak mas kalau dibekap bantal itu bayi bakal mati, kepikiran? Ya, kepikiran. Kalau sehari-hari memang masnya yang ngomong anak itu? Ini baru 5 hari ini selama ikutnya jualan saya puasa itu. Berarti kemarin itu tiba mas sempat katanya jalan-jalan sama anak yang pertama itu. Waktu jalan-jalan sama anaknya itu kemarin hanya alibi aja ya. Ya, Kenapa kok nggak kepikiran manggil istrinya pulang mas kalau anak yang kecil rewel? karena istri itu kalau sudah jualan ya kayak itu bandel kalau sudah jualan itu. Jasad bayi Masaya ditemukan terbungkus kantong kresek di aliran sungai pada Selasa sore. Penemuan terjadi setelah pelaku mengakui telah membuang bayinya usai dibunuh. Korban sempat dilaporkan hilang oleh pelaku dan istrinya. Polisi bersama warga kemudian ramai-ramai mencari korban. Bahkan pelaku sempat bersandiwara dengan berpura-pura menggelar berbagai ritual dan doa agar anaknya ditemukan. Ternyata semua ritual itu hanya tipu muslihat Soleh untuk menutupi aksi kejahatannya. Kini Soleh tidak hanya kehilangan putri kecilnya, namun ia terancam penjara seumur hidup. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati.
Ya, sebelumnya hilangnya bayi Mazaya berusia 3 bulan di Kabupaten Pati sempat menjadi misteri. Sang ayah bahkan bersandiwara dengan pura-pura mencari anaknya untuk menutupi kejahatannya. Suasana toh. Warga desa Wangunrejo di Kabupaten Pati hanya bisa mengelus dada menyaksikan bayi Mazaya Keira Eli Naura berusia 3 bulan sudah tak bernyawa lagi. Padahal selama 3 hari warga bersusah payah ikut mencari bersama orang tua korban. Jenazah bayi Mazaya ditemukan terbungkus karung di aliran sungai desa Wangunrejo Selasa sore, atau sekitar 9 km dari rumah korban di Kelurahan Pati Kidul. Jenazah bayi tak berdosa ini langsung dievakuasi polisi ke rumah sakit untuk divisum. Penemuan bayi terungkap setelah polisi menginterogasi ayah korban bernama Muhammad Soleh Ika Saputra. Sang ayah menjadi sasaran kecurigaan polisi karena mencari orang terakhir yang bersama korban lantaran istrinya sedang berjualan es. Setelah didesak, sang ayah akhirnya mengakui telah membunuh dan membuang buah hatinya ke aliran sungai. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Bayi tersebut adalah bayi yang kemarin siang dilaporkan hilang. Kemudian saat ini kita temukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman kami, ya, ada beberapa saksi yang kita periksa, termasuk saat ini kita amankan ayahnya, inisial S. Ya. Nah, dugaannya pelaku ini ayahnya sendiri deh, atau gimana? Ya, ini ya, hari ini kita dalami dugaan untuk pelakunya, ayahnya inisial S ini. Untuk motif-motifnya akan kita dalami setelah ini. Selama korban hilang, pelaku begitu berduka dan kusuk berdoa agar putrinya ditemukan. Ia menggelar berbagai ritual dan doa di rumahnya, bahkan melibatkan warga sekitar agar korban segera ditemukan. Ia meyakinkan warga bila putrinya hilang misterius saat tertidur di rumahnya. Ternyata semua ritual ini hanya tipu muslihat Soleh untuk menutupi aksi kejinya. Bahkan saat ditanya wartawan, Soleh terlihat tenang namun juga tidak terlihat sedang berduka. Oh, ini sedang melakukan doa bersama, ada yang melakukan ritual tertentu lah untuk supaya kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang hilang itu. Semoga kita. Soleh dan istrinya melaporkan kehilangan putrinya pada Senin sore. Saat itu menurut pengakuan Soleh, putrinya hilang misterius karena dirinya sedang menirukan anaknya yang lain. Arif Nurul melaporkan dari Kabupaten Pati. 4 pemuda menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok warga di desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes. Dari 4 korban pengeroyokan, 1 korban tewas dan 3 lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Duka mendalam menyelimuti keluarga Ahmad Yahya, warga desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Ahmad Yahya tewas dengan luka tusuk akibat dikeroyok oleh sekelompok warga di desa Kaliwlingi. Selain 1 korban tewas, 3 rekan korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes. Salah seorang korban mengaku ia hanya berniat membantu rekannya untuk menyelesaikan masalah dengan warga desa Kaliwlingi. Kejadian berawal saat mereka berempat datang ke desa Kaliwlingi pada Rabu malam sekitar pukul 10. Sesampainya di lokasi, mereka dihadang belasan warga yang sudah siap dengan membawa senjata tajam. Mau menyelesaikan masalah. Masalah sama siapa? Orang Kaliwlingi. Terus Kita berlima nyampe duluan. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP di area tambak Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes. Dari hasil pemeriksaan medis, korban meninggal akibat luka tusuk. Yang mana dari peristiwa tersebut menimbulkan 4 orang korban. 1 korban dinyatakan meninggal dunia dan 3 korban lainnya sedang dilakukan
perawatan di Rumah Sakit Baktiasi, Brebes. Untuk korban meninggal dunia mengalami luka apa aja nih? Ada tadi hasil sementara pemeriksaan medis ada luka tusukan ya. Hingga Kamis siang, sejumlah personel Satreskrim dan Sabhara Polres Brebes dibantu satu kompi Brimob Polda Jateng masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi aksi balasan. Polisi juga masih mengejar para pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif pengeroyokan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kita ke informasi lain, jasad seorang pria ditemukan mengapung di aliran sungai Bengawan Solo, Kabupaten Karanganyar pada Kamis siang. Polisi masih menunggu hasil otopsi lantaran terdapat sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Tim SAR gabungan dan BPBD Karanganyar langsung mengevakuasi jasad pria ke atas sungai Bengawan Solo pada Kamis siang. Jasad pertama kali ditemukan warga pada pukul 10 Kamis pagi. Diduga korban sudah meninggal lebih dari 1 hari. Korban diperkirakan berusia 35 tahun dengan ciri-ciri rambut keriting dan tinggi 160 cm. Namun tidak ditemukan tanda identitas pada tubuh korban. Tim Inafis Polres Karanganyar dibantu tim kesehatan Puskesmas Kebak Keramat memeriksa kondisi luar jasad. Hasilnya ditemukan sejumlah luka, terutama pada bagian kepala. Namun belum bisa dipastikan apakah jasad ini korban pembunuhan. Masih menunggu hasil otopsi. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Muwardi, Solo. Ada luka di kepala juga. Ya, luka di kepala. Sama yang wadah pada ambulan. Kira kalau yang kepala itu kira-kira terbentuk benda tumpul atau gimana? Nah, nanti itu kan cuma nggak bisa. Itu ada medis jadi saya ada berapa? Ada berapa titik lukanya, Pak? Lukanya itu yang lukanya banyak jamak. Kalau masalah luka banyak. Kalau luka itu tidak harus luka apa jenenge, benda tajam, benda tumpul juga bisa. Apalagi dia jatuh di sungai, mungkin ada luka lecet dan sebagainya, banyak membentur di dasar sungai, membentur-bentur gitu kan. Otomatis di beberapa tempat itu ada luka lecet kayak gitu. Kepalanya bagian depan atau belakang atau atas atau bawah? Ya, di hampir ada beberapa tempat itu ada seperti itu. Kalau yang bagian lainnya? Ya nanti kalau masalah itu nanti mungkin ada luka dalam atau enggak kan harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi ya.